Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik di mana ini berkaitan dengan topiknya anak muda saat ini ya, berkaitan dengan dunia kreativitas ya, berkaitan dengan creative planner ya. Kali ini saya mengundang Ananda Jelita ya, seorang yang bergerak di bidang creative planner ya. Nanti panggilannya biasanya sih disebut Nanda ya. Nanda ini Ya, Nanda. Nanda ini adik tingkat waktu saya kuliah dulu ya. Sekarang sudah Iya, bener. sekarang sudah sukses di bidang creative planner-nya. Oke, tanpa membuang waktu yang banyak, kita persilahkan kepada Nanda untuk menjelaskan apa itu tentang creative planner di era industri 4.0 ini. Oke, silahkan Nanda. Oke, halo semuanya. Saya Ananda Julita. Di sini saya mau sharing sedikit nih ya tentang pengalaman saya di bidang creative planner di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya menjalani usaha entrepreneur ini dari zaman kuliah sebenarnya. Ya. Itu dimulai dari satu bidang aja, yaitu bidang kuliner, di mana saya bergerak di sebuah usaha home bakery saat itu. Terus lama-kelamaan ternyata dari home bakery itu terbukalah jalan menuju usaha yang berkaitan dengan home bakery yang saya jalani, yaitu usaha tentang party planner, dekorasi party, dekorasi berbagai macam acara yang anak muda zaman sekarang lagi perlu. Iya, Contoh iya. kayak anniversary, terus dekorasi buat ulang tahun, dekorasi buat bridal shower, dan lain-lain. Karena kan kebetulan saya waktu itu jadi pembuat kue. Makanya berkaitan dengan dekorasi ulang tahun tadi. Ternyata setelah itu dijalani, lumayan nih income yang masuk. Ya udah kita jalanin perlahan. Baru habis itu, habis kita bikin dekorasi itu, ternyata habis dari dekorasi terbukalah jalan menuju video dan fotografi. Oh, Waktu itu. iya, iya. Jadi kita sepaket tuh. Kebetulan saya yang bikin kuenya, misalnya nih sebuah acara klien order kue, nanti sekalian sama dekorasi dekorasi acaranya dikerjain satu. Terus mereka mau minta sama dekorasi lagi, sama video dan fotografi. Ya udah deh, sama partner saya. Iya, iya. Jadi habis dari situ terbuka. Pokoknya habis dari satu bidang, ternyata itu bisa membuka berbagai macam bidang usaha. Ya. Jadi intinya lakukan dulu apa yang pengen kita kerjakan, nanti secara perlahan itu akan membuka jalan ke bidang yang lainnya, seperti itu ya. Kalau untuk kasus saya seperti itu, Kak. Iya, iya, iya. Artinya tanpa kita memulai, kita tidak akan pernah tahu ya apa yang harus kita Benar, ya. Jadi itu pengalamannya seperti banyak apa? banget kan. Pengalaman apa nih, Kak? Pengalaman di bidang creative planner-nya tadi itu yang berkaitan, jadi kita harus intinya harus melakukan sesuatu gitu ya. Kalau kita misalkan diam itu nggak mungkin gitu kan, kita tahu pengalamannya, oh ini pengalamannya seperti ini, kayak gitu kan. Jadi itu seakan Ya, mimpi gitu ya, seakan mimpi aja kalau misalkan uh, kita tidak melakukan. Jadi harus kita lakukan gitu ya, Nan ya. benar. Tapi semua itu benar-benar berawal dari mimpi sih, Kak. Ya, Kan sering ngayal. Kita pasti sering kan memimpikan sesuatu, misalnya, ya, pengen suatu hari punya klinik dokter hewan, misal. ya, Kan kita bermimpi dulu, berangan-angan. ya, Nah, habis bermimpi itu, biar semuanya terwujud, kita kan harus merencanakan ya, dulu. planning Ya, ya. kalau misalnya pengen buka klinik hewan nih, aku harus ngambil pendidikan yang nggak jauh-jauh kan dari kesehatan hewan gitu. Iya. Baru baru dilakukan, actionnya harus kuat sih.
Jadi tahapan-tahapan untuk menjadi seorang creative planner itu seperti apa aja? Apa yang perlu dipersiapkan Anda? Ya tadi Kak, kalau menurut saya 3 hal tadi. Yang pertama dream, yang kedua mimpi. plan, Plan. yang ketiga do. Do ya, artinya kita lakukan aja gitu kan? Dream, plan, do. Jadi kalau misalnya kita nih pengen berusaha tapi dilakukan aja tanpa ada mimpi, tanpa ada planning yang matang, nanti arahnya bingung. Nanti jadi nggak jelas. Karena menurut saya yang paling penting tuh kan ada 2 nih. Bukan ada 2, ada 3 yang itu tadi. Jadi ketiganya itu sama-sama kuat, sama-sama paling penting. Oke, Nanda, jadi gini, perkembangan creative planner sendiri untuk kota Banjarmasin ya, karena kita ketahui Banjarmasin ini kan salah satu kota yang kita lihat adalah bisnis iya gitu kan, kemudian juga pariwisatanya iya gitu kan, nah jadi kulinernya iya gitu kan, jadi bagaimana pandangan Nanda sendiri terhadap dunia kreativitas ini ke depannya? Yang pasti di era sekarang nih, itu entrepreneur muda sangat-sangat ini ya, sangat-sangat punya banyak peluang, karena sekarang era digital, semua punya semua bisa mengakses platform yang basicnya gratis, terus bisa dikembangin sekreatif mungkin sama skill masing-masing. Jadi ibaratnya kita nggak punya toko offline pun kita masih tetap bisa jualan, dan itu tuh hal yang sangat bagus Kak. Karena kan kita sebagai wirausaha muda itu pengennya modalnya sedikit tapi income-nya banyak, benefit-nya banyak. Harusnya seperti itu kan. Nah, dengan adanya era sosial media kayak sekarang itu benar-benar sangat bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin berwirausaha. Oke, berkaitan dengan sosial media tadi ya, karena ini memang sudah eranya ya, eranya memang di sosial media. Dampak sosial media itu seberapa besar Nanda kalau misalkan kita ukur dari persen gitu kan dalam dunia creative planner ini? Yang pasti sosial media menurut saya pribadi itu memegang sekitar berapa ya? Sekitar 50% pemasaran deh. Karena zaman sekarang anak muda nih ya khususnya, apa-apa kan pasti pengen kepo-nya tuh lewat sosial media. Contoh, kita buka kedai kopi misal. Anak-anak muda ini pasti untuk pertama kali, hal yang paling pertama kali dilakukan itu adalah cari sosial media. Kedai kopi itu. Pengen tahu nih di kedai kopi itu ada apa aja menunya, terus dekorasi tempatnya seunik apa sih. Pokoknya mereka pasti pengen cari daya tarik dari kedai kopi tersebut lewat sosial media, tanpa harus ke sana dulu. Oke, berarti manfaat sosial media itu membantu kita melihat dulu ya, kita searching dulu, oh ini tempatnya unik ya gitu kan, oh ini tempatnya, oke. Selain itu Nanda? Tahu dulu pasti lewat sosial media. Iya. Oke, harapannya untuk anak. Oke, silakan Nanda. Oke, silakan ya. Iya Kak. Ya. Oke, harapannya Nanda, harapannya untuk anak-anak muda. Patah lagi. Oke, halo ya. Oke. Gimana? Jelas Nanda? Oke. Halo. Ya, kedengaran ya, jelas. Halo. Halo. Suaranya masih kurang jelas. Oke, suara masih kurang jelas. Halo, ya. Oke, saya dengarkan deh. Ya, oke. Oke, Nanda, harapannya untuk anak muda. Halo, ya. Suaranya belum ada, Pak. Cek. Ya, halo, cek. Videonya pun ya, halo. tidak bergerak. Ya. Internetnya lagi bermasalah ini ya. Halo, cek. Gak apa-apa ya.
Oke. Halo, halo. Suaranya masih nggak jelas. Halo, halo. Masih nggak Ya, jelas. halo. Ya, halo Nanda. Cek, cek, cek. Saya mute dulu deh. Saya mute. Ya, halo. Ya, halo. Ya, benar, Cek, benar. cek. Ya, udah. Ya, gimana, gimana? Udah jelas, udah. Ya, udah jelas. Oke, Nanda, harapannya ke depan untuk anak-anak muda yang bergerak di bidang creative planner ini apa harapannya Nanda? Harapannya sih ya, baik aku ataupun mereka yang sedang merintis usaha, merintis jalan di bidang entrepreneur ini, semoga kedepannya kita masih bisa tetap bertahan karena konsisten itu kan penting. Sama nanti mudah-mudahan pasar kita itu nggak jatuh. Karena kan sekarang nih kebetulan lagi pandemi kan, apa-apa orang males keluar. Nah, ini momen penting buat para entrepreneur untuk jualan secara online. Jadi mudah-mudahan pasarnya akan tetap ada dan ramai dan dihormati lagi dan didukung dengan baik oleh para konsumen yang ada di Kota Banjarmasin khususnya. Oke, ya Nanda, terima kasih sharing singkatnya ya berkaitan dengan creative planner ini ya. Oke, kami doakan semoga apa yang dirintis dan yang sedang dijalani itu sukses ya. Sukses dan jangan selalu berbagi pengalamannya terhadap teman-teman yang lain seperti itu ya Nan ya. Oke, sampai sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat Ananda Jelita yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing pengetahuan dan sharing ya dunia bisnis di bidang entrepreneur ya. Oke. Terima kasih Ananda ya. Terima kasih.